Cinta yang berubah jadi jarak. Pernahkah kita melihat lansia yang terlihat kesepian, padahal mereka punya anak? Atau mungkin kita pernah dengar kalimat menyakitkan seperti, "Udah tua, jangan rewel deh. Gak usah ikut campur, ini urusan anak muda." Kenapa bisa begitu? Bukankah orang tua seharusnya dihormati dan disayangi sampai akhir hayatnya? Tapi faktanya, tidak semua hubungan orang tua dan anak berjalan manis saat usia senja tiba. Ada jarak, ada luka, bahkan ada kebencian yang terpendam. Mengerikan, tapi nyata. Dan di video ini, kita akan membahas 5 hal fatal yang mungkin menjadi penyebab kenapa ada anak yang menjauh, bahkan membenci orang tuanya yang sudah lanjut usia. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan agar kita bisa memperbaiki hubungan sebelum terlambat. Dan bagian pertama ini akan membuka kunci utamanya, bahwa semua ini seringkali bukan karena kebencian, tapi karena luka yang tak pernah dibicarakan. Penting untuk diingat, menjadi lansia bukan alasan untuk selalu benar, dan menjadi anak bukan alasan untuk tak menghormati. Hubungan ini butuh kesadaran dua arah, dan kita akan gali bersama-sama, satu persatu. Jadi, jangan kemana-mana. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena bagian terakhir nanti akan memberikan tips sederhana tapi powerful untuk memperbaiki hubungan orang tua dan anak. Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya kalau kamu percaya bahwa semua orang tua layak bahagia di masa tua mereka. Yuk, kita mulai dari cerita yang pertama. Terlalu sering mengatur, bahkan saat tak diminta. Salah satu penyebab utama anak menjauh dari orang tuanya saat mereka sudah lansia adalah karena terlalu banyak campur tangan. Mungkin awalnya bermaksud baik, mungkin karena terbiasa mengurus sejak mereka kecil. Tapi sadarkah kita bahwa mereka sudah dewasa? Bayangkan, seorang ibu berusia 70 tahun terus-menerus menasihati putrinya yang sudah menikah. Dari cara mendidik anak, memilih pekerjaan, sampai cara berpakaian. Sementara si anak yang sebenarnya ingin didengar, justru merasa dinilai terus-menerus. "Aku capek, Bu. Aku bukan anak kecil lagi." Satu kalimat sederhana, tapi menyimpan letupan emosi bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Perlahan, komunikasi jadi renggang. Pertemuan makin jarang. Dan saat orang tua ingin dekat, anak justru semakin menjauh. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang batas. Kadang, niat baik bisa terasa buruk kalau caranya salah. Menjadi orang tua bukan berarti terus memegang kendali. Apalagi ketika anak sudah punya kehidupannya sendiri. Tugas orang tua adalah memberi ruang, bukan menutup jalan. Dan tugas anak adalah tetap menghormati, tanpa merasa terkekang. Jika kita terus merasa paling tahu, bahkan di masa tua, maka anak bisa merasa tak pernah dianggap cukup baik. Jadi, cobalah sesekali tanya dulu sebelum memberi nasihat. Kamu ingin aku beri pendapat, atau kamu hanya ingin didengar? Karena, kadang, mereka hanya butuh telinga, bukan perintah. Merasa paling benar dan sulit minta maaf. Ada satu sikap yang tanpa sadar bisa mengikis cinta anak terhadap orang tuanya, apalagi saat usia makin menua, yaitu merasa paling benar dan menolak untuk minta maaf. Betul, orang tua punya pengalaman hidup. Betul, mereka sudah lebih dulu melalui asam garam kehidupan. Tapi itu tidak berarti mereka tak pernah salah. Sayangnya, masih banyak lansia yang berpikir, "Aku ini orang tua, jadi aku pasti benar." Atau, "Anak harusnya minta maaf, bukan aku." Padahal, kesalahan tetaplah kesalahan, siapapun pelakunya. Dan minta maaf tidak membuat derajat kita turun,
justru membuat hubungan lebih kuat. Mari kita lihat contohnya. Seorang ayah yang sering memarahi anaknya di masa kecil, menuduh tanpa bukti, bahkan membandingkan dengan anak orang lain. Sang anak tumbuh dengan luka. Dan ketika ia dewasa, ia mencoba bicara, tapi sang ayah menutup telinga, bahkan tersinggung. Akhirnya, komunikasi pun putus. Anak merasa tidak dihargai. Dan ayah tetap hidup dalam kepercayaannya sendiri bahwa dia tidak salah, hanya disalahpahami. Ini bukan cerita satu keluarga. Ini kisah banyak orang. Padahal, sebuah permintaan maaf tulus dari orang tua bisa menyembuhkan luka yang sudah bertahun-tahun mengendap di hati anak. Terkadang, satu kalimat saja cukup. Maaf ya, ayah dulu keras. Ayah hanya ingin kamu jadi kuat, tapi mungkin caranya salah. Kalimat seperti itu bisa mengubah segalanya. Ingatlah, menjadi lansia yang rendah hati jauh lebih terhormat daripada menjadi lansia yang keras kepala. Dan di usia senja, memeluk anak dengan kejujuran lebih berarti dari sekadar mempertahankan ego. Mengungkit pengorbanan tanpa henti. Dulu, ibu rela tidak makan demi kamu. Ayah banting tulang siang malam, biar kamu bisa sekolah tinggi. Kami ini orang tuamu, kamu bisa seperti sekarang karena kami. Kalimat-kalimat itu terdengar penuh cinta. Tapi jika diulang terus-menerus, lama-lama bukan terasa sebagai kasih sayang, tapi sebagai beban. Anak merasa hidupnya seperti hutang yang tak pernah lunas. Banyak lansia yang tanpa sadar menjadikan pengorbanan mereka di masa lalu sebagai alat untuk menuntut balas budi. Mereka berharap dilayani, dihargai, bahkan diikuti hanya karena mereka pernah berkorban. Padahal, pengorbanan sejati itu ikhlas, tanpa tagihan, tanpa embel-embel imbalan. Karena cinta orang tua seharusnya memberi, bukan menuntut. Tentu saja, tidak salah untuk mengenang perjuangan masa lalu. Tapi jangan sampai itu menjadi alat untuk memanipulasi emosi anak. Anak bisa merasa bersalah seumur hidup. Atau lebih buruk lagi, mereka menjauh karena merasa tak akan pernah cukup untuk membalas semuanya. Ingatlah, anak yang merasa diterima tanpa syarat justru akan dengan tulus membalas cinta itu. Tapi anak yang terus diingatkan bahwa hidupnya dibiayai, bisa jadi malah pergi menjauh, mencari ruang untuk bernapas. Kalau memang ingin anak berbakti di usia tua, biarlah itu muncul dari kesadaran cinta, bukan dari tekanan hutang emosional. Karena sesungguhnya, cinta tak perlu diungkit, cukup dijaga. Dan pengorbanan yang tulus akan dibalas dengan ketulusan juga, meski tanpa diminta. Meremehkan kehidupan dan pilihan anak. Apa perasaan seorang anak ketika hidupnya selalu dianggap tidak cukup? Ketika setiap pencapaian ditanggapi dengan, "Cuma gitu doang." Zaman dulu, ayah lebih susah tapi bisa lebih sukses. Sekilas, kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada luka yang perlahan-lahan membuat anak menjauh. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia tanpa sadar adalah meremehkan kehidupan dan pilihan anak-anak mereka. Apakah itu pilihan pekerjaan, gaya hidup, cara mendidik anak, atau bahkan pasangan hidup? Jika selalu ditanggapi dengan sindiran atau cibiran, anak akan merasa tak pernah cukup di mata orang tuanya. Contohnya, seorang anak yang memilih menjadi pekerja kreatif, bekerja dari rumah. Tapi sang ayah terus berkata, "Kerja kok di depan laptop doang. Mana bisa ngasih makan keluarga?" Atau ibu yang berkata, "Kamu ibu-ibu tapi anakmu dipegang pembantu. Dulu mama bisa ngurus semuanya sendiri." Mereka tak sadar bahwa zaman sudah berubah. Tekanan hidup, kondisi sosial, dan tantangan generasi sekarang sangat berbeda dengan zaman mereka dulu.
Dan ketika anak-anak merasa tidak dipahami, bahkan oleh orang tuanya sendiri, mereka perlahan memilih diam, lalu menjauh. Anak bukan boneka yang harus hidup sesuai skrip orang tuanya. Mereka manusia dewasa yang berhak memilih jalan hidupnya dan butuh didukung, bukan dihakimi. Orang tua yang bijak akan berkata, "Aku nggak paham sepenuhnya caramu hidup sekarang, tapi aku percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan." Satu kalimat seperti itu saja sudah cukup membuat anak merasa dicintai tanpa syarat, menyimpan luka masa lalu tanpa pernah menyembuhkan. Tak semua luka masa lalu sembuh dengan waktu. Sebagian luka justru makin dalam ketika dipendam terlalu lama. Dan inilah kesalahan fatal kelima yang sering terjadi. Orang tua menyimpan dendam, kecewa, atau penyesalan terhadap anak, tapi tidak pernah dibicarakan. Hanya dipendam, dibiarkan jadi dingin, lalu membeku jadi sikap dingin, ucapan sinis, dan jarak yang semakin jauh. Misalnya, ada anak yang pernah membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginan orang tua, seperti menikahi seseorang yang tidak disukai keluarga, atau pindah kota tanpa pamit lebih dulu, atau bahkan pernah berkata kasar di masa remaja yang penuh emosi. Lalu, bertahun-tahun kemudian, saat anak ingin memperbaiki hubungan, orang tua masih bersikap dingin, seolah-olah berkata, "Aku belum bisa lupa apa yang pernah kamu lakukan." Tanpa sadar, ini menjadi tembok penghalang kasih sayang. Anak pun bingung. Harus mulai dari mana? Harus bicara seperti apa? Dan pada akhirnya, mereka menyerah. Yang tersisa hanya dua orang. Satu yang menunggu dengan luka. Satu yang menjauh karena tak tahu harus bagaimana. Padahal, satu percakapan tulus bisa membuka jalan untuk pulih. Kalau saja orang tua bisa berkata, "Dulu ayah memang kecewa, tapi ayah sadar kamu sudah banyak berubah. Ayah siap mulai dari awal." Maka, jarak yang terbentang selama bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan menit. Jangan biarkan masa lalu merusak masa depan hubungan kita. Karena semakin tua usia kita, semakin sedikit waktu yang tersisa untuk saling memaafkan dan mencintai kembali. Dampak jangka panjang, lansia jadi sepi, anak jadi dingin. Ketika hubungan orang tua dan anak renggang, bukan hanya perasaan yang terluka, tapi juga hidup yang perlahan kehilangan makna. Seorang lansia yang dulu aktif, kini hanya duduk menatap jendela, menunggu telepon yang tak kunjung berdering, menanti kunjungan yang entah kapan datangnya. Sementara di sisi lain, sang anak juga hidup dengan perasaan yang tak utuh. Ada kemarahan yang belum selesai, ada kasih sayang yang tertahan. Dan akhirnya, mereka hidup berdampingan, tapi seperti orang asing. Inilah dampak jangka panjang dari 5 kesalahan fatal yang telah kita bahas. Jika tidak diatasi, maka lansia bisa terjebak dalam kesepian kronis yang berujung pada penurunan mental dan fisik. Anak bisa tumbuh jadi orang tua baru yang memutus rantai cinta, meneruskan luka ke generasi berikutnya. Dan keluarga jadi tempat yang tidak lagi hangat, penuh basa-basi, tanpa ikatan emosional yang tulus. Lalu, siapa yang rugi? Semua. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, nanti juga anak bakal ngerti sendiri. Atau, biar waktu yang menyembuhkan. Tapi, waktu bukan selalu penyembuh. Kadang, waktu justru jadi dinding yang makin tinggi, makin dingin, dan makin sulit ditembus. Kalau kita menunda memperbaiki hubungan, maka kita sedang membiarkan jarak menjadi jurang. Bayangkan, puluhan tahun hidup bersama, tapi akhirnya saling asing di akhir usia. Bukankah itu tragedi yang menyedihkan? Tapi semua masih bisa berubah. Kalau kita berani memulai langkah pertama. Langkah awal memperbaiki hubungan. Hubungan yang retak
bukan berarti hancur. Masih ada jalan pulang, selama masih ada niat untuk memperbaiki. Dan semuanya bisa dimulai dengan satu langkah kecil, kerendahan hati. Sebagai orang tua, jangan menunggu anak yang minta maaf duluan. Dan sebagai anak, jangan menunggu orang tua yang tiba-tiba berubah. Karena dalam cinta keluarga, yang paling berani meminta maaf adalah yang paling dewasa. Langkah pertama, ajak bicara. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mendengar. Mungkin bisa dimulai dari, "Aku kangen ngobrol seperti dulu. Boleh kita duduk dan cerita-cerita lagi?" Lalu, jika suasana mendukung, bicarakan perasaanmu. Bukan dengan amarah, tapi dengan kejujuran. Bukan dengan tuntutan, tapi dengan pengakuan. Contohnya, "Aku sadar, dulu aku terlalu keras. Mungkin itu menyakiti kamu. Maaf, ya." Atau, "Waktu itu aku ngomong kasar, karena aku terlalu marah. Tapi aku gak pernah berhenti sayang sama ayah ibu." Jangan remehkan kekuatan dari kalimat-kalimat seperti itu. Karena kadang, luka lama hanya butuh sedikit cahaya untuk mulai sembuh. Jika sulit bicara langsung, bisa mulai lewat surat atau pesan pendek. Yang penting, langkahnya dimulai. Keluarga bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang cukup berani untuk tetap memeluk walau sudah pernah kecewa. Dan yang terpenting, lakukan sebelum terlambat. Karena penyesalan terbesar seringkali datang bukan karena kita marah, tapi karena kita tidak sempat memperbaiki. Membangun kembali kepercayaan anak, selangkah demi selangkah. Kepercayaan itu seperti kaca. Saat retak, bisa diperbaiki, tapi tidak dengan terburu-buru. Butuh waktu, butuh ketulusan, butuh konsistensi. Bagi para lansia yang ingin kembali dekat dengan anak-anaknya, ini bukan soal minta dihormati, tapi tentang membangun hubungan baru dengan cara yang lebih dewasa dan sejajar. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, berhenti menghakimi. Jangan mulai percakapan dengan kritik. Mulailah dengan empati. Contohnya, "Kamu pasti capek, ya? Aku lihat kamu kerja keras sekali." Kalimat sederhana seperti itu bisa membuka pintu komunikasi yang sudah lama tertutup. Kedua, dengarkan tanpa menyela. Anak yang sudah lama memendam luka tidak butuh diceramahi. Mereka hanya ingin didengar. Saat kita mampu menahan diri dan benar-benar hadir, disitulah kepercayaan mulai tumbuh kembali. Ketiga, tunjukkan perubahan lewat tindakan kecil. Tidak perlu dramatis. Cukup berhenti menyindir, mulai menghargai, dan hadir saat dibutuhkan, tanpa memaksa. Misalnya, ketika anak bercerita, kita tidak langsung menyela. "Dulu zaman ayah lebih susah." Tapi cukup katakan, "Terima kasih sudah cerita. Ayah senang kamu mau terbuka." Sesederhana itu. Keempat, jujur soal perasaan. Kadang, anak juga ingin tahu kalau orang tuanya merasa rindu. Tapi karena gengsi, banyak lansia hanya diam. Padahal, satu kalimat seperti, "Ayah kangen, tapi bingung harus mulai dari mana," bisa sangat menyentuh hati. Ingat, membangun kembali kepercayaan bukan soal mengulang masa lalu, tapi menciptakan ruang baru yang lebih sehat. Bukan mengatur hidup anak, tapi berjalan bersisian dalam hidup mereka. Dan yang terpenting, tunjukkan bahwa kita tidak hanya ingin dimaafkan, tapi benar-benar ingin berubah. Masih ada waktu, selama kita mau memulai. Tak ada hubungan yang sempurna. Setiap keluarga pasti pernah melewati badai. Tapi selama kita masih bernapas, masih ada waktu untuk saling mendekat. Jika kamu seorang lansia yang merasa dijauhkan anakmu, coba renungkan. Apakah ada luka lama yang belum kamu akui? Apakah pernah secara tak sadar kamu menyakiti hanya karena ingin merasa benar? Dan jika kamu seorang anak yang menjauh dari orang tuamu, tanyakan pada dirimu, apakah mungkin mereka bersikap begitu karena ketakutan kehilanganmu? Karena mereka tak tahu cara mencintaimu,
Selain dengan cara yang mereka kenal, hidup ini terlalu singkat untuk memelihara dendam. Karena yang paling menyakitkan bukanlah pertengkaran, tapi diam panjang yang tak pernah diselesaikan. Jadi, hari ini, mari kita turunkan ego. Mari kita beranikan diri untuk menelepon lebih dulu. Untuk berkata, "Aku rindu." Atau, "Aku ingin hubungan kita lebih baik." Sesederhana itu. Tapi dampaknya bisa mengubah sisa hidup kita. Karena di usia senja, yang paling dibutuhkan bukan uang, bukan fasilitas, tapi pelukan dari orang yang kita sayangi. Tapi senyum tulus dari anak yang dulunya kita gendong. Dan bagi anak-anak, ingatlah, sebesar apapun luka yang pernah kamu terima, orang tua tetap bagian dari dirimu. Bukan untuk selalu dimaafkan, tapi untuk dikenali sebagai manusia yang juga bisa salah dan belajar. Tangan menunjuk kanan jadi, sebelum video ini selesai. Pegang HPmu, kirim pesan, atau duduk sebentar, dan maafkan. Karena tak ada kata terlambat, selama kita masih punya niat. Hening sejenak. Jika video ini menyentuh hatimu, like, share, dan tuliskan komentar. Aku ingin mulai memperbaiki hubungan dengan orang tuaku padaku. Karena dari komentar kecil itu, bisa lahir perubahan besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga hubunganmu kembali hangat.